مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرع لنا أفضل الشرائع والأحكام وأشكره على الله على جميع نعمه الذي أعطانا بعطاياه جسام ونعمه العظام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام وعلى آله وأصحابه والأئمة الأعلام. أما بعد قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال أولا السنن التي قبل الصلاة. As-sunanu allati qabla shalah. Al-adhan. Al-awwal al-adhan lughatan al-i'lam. Wa syar'an dzikrun makhsusun matlubun li shalatin maktubatin asalatan 'ala al-a'yan. Syarhu ta'rif dzikrun makhsusun ay dzikrun muayyanun bihi wa huwa Allahu akbar ila akhirih. Matlubun li sholatin maktubatin kharaja bihi an-nawafil fala yu'adzanu laha asalatan kharaja bihi al-manzura fahiya wajibatun walakin al-wujuba li'aridin fala yu'adzanu laha ala al-a'yan ay fardu 'ainin kharaja bihi sholatul janazati fahiya fardu kifayatin fala yu'adzanu laha. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Sunnah-sunnah sebelum sholat. Kemarin sudah dibahas bahwa sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat itu ada 3. Ada sunnah-sunnah sebelum sholat, sunnah-sunnah ketika sedang melaksanakan sholat, dan sunnah-sunnah setelah melaksanakan sholat. Sekarang dimulai dari awal, yaitu sunnah-sunnah sebelum sholat. Yang pertama adalah al-adhan, adhan. Adhan secara bahasa artinya al-i'lam, memberitahu. Al-i'lam, memberikan pengumuman. Itu dinamakan al-i'lam, memberitahukan, memberikan pengumuman. Kemudian wa syar'an, secara syariat azan adalah zikrun makhsus. Dia kategori zikir, suatu zikir yang khusus. Matlubun, matlubun, yang dituntut. Li sholatin maktubatin, untuk sholat yang wajib. Jadi azan itu hanya berlaku panggilan kepada sholat yang wajib, yang 5 waktu. Asalatan alal a'yan, asalnya itu hanya kepada solat-solat yang fardu. Alal a'yan, solat-solat yang fardu, yang wajib. Syarhu ta'rif, keterangan dari definisi tersebut. Yang dimaksud zikrun makhsusun, suatu zikir yang khusus, ay zikrun muayyanun bihi, yaitu zikir yang sudah ditentukan di dalam azan, enggak boleh lagi dirubah-rubah. Apa itu? Wa huwa Allahu akbar sampai akhir. Yang biasa kita
dengarkan setiap menjelang solat 5 waktu. Nah, di dalam sejarah disebutkan awal azan itu setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya para sejarawan menerangkan awal azan ketika sudah hijrah ke Madinah. Jadi awalnya itu bingung mau memanggil orang sholat itu caranya seperti apa. Ya. Ada sebagian sahabat mengusulkan bagaimana kalau kita tancapkan bendera kemudian memanggil orang sholat. Nabi tidak mengiyakan itu. Usulan kedua, bagaimana kalau memanggil orang sholat menggunakan trompet. Nabi katakan ya itu seperti Yahudi. Ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau menggunakan lonceng. Nabi mengatakan itu mirip Nasrani, tidak disetujui lagi oleh Nabi. Tiba-tiba datang seorang sahabat yang memang beberapa malam itu bermimpi diajarkan cara melantunkan azan, panggilan untuk sholat. Sahabat itu bernama Abdullah bin Zaid. Akhirnya datang menemui Nabi Muhammad SAW, mengatakan, wahai Rasul, dia tahu ini masalah, lagi menentukan bagaimana cara memanggil orang sholat. Maka beliau mengatakan, saya beberapa malam bermimpi diajarkan cara memanggil orang untuk sholat. Maka Nabi memerintahkan, coba kamu bacakan itu zikir untuk memanggil orang sholat. Dibacakanlah zikir tersebut yang nanti menjadi azan yang biasa dilantunkan oleh muadzin. Kemudian Nabi mengiyakan. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab 20 hari sebelumnya sudah bermimpi hal yang sama. Kemudian Nabi mengatakan, dia lapor kepada Nabi, wahai Rasul, mimpinya ini tentang azan saya sudah mimpi 20 hari yang lalu. Kata Nabi, kenapa kamu tidak katakan kepada saya? Saya malu karena dia lebih dulu menyampaikan. Yaitu yang dimaksud adalah Abdullah bin Zaid. Setelah itu Nabi perintahkan, ya Bilal. Karena pada waktu itu Sayyidina Bilal salah satu orang yang memang suaranya bagus, indah. Kata Nabi, kum, wahai Bilal, ayo azan sebagaimana yang telah mereka ajarkan tadi. Mulailah azan pertama kali dalam sejarah Islam. Ini umumnya sejarah seperti itu. Ada beberapa ulama menyanggah pernyataan bahwa azan ini bagian dari al-iqtirah, usulan sahabat. Mereka mengatakan enggak, azan bukan usulan sahabat, tapi takrir dari Nabi. Ada namanya hadis takrir. Apa yang dilakukan ma fu'ila amamahu fa aqarrah. Apa yang dilakukan di hadapan Nabi kemudian sesuai dengan tuntunan wahyu dan Nabi menetapkan itu, maka disebut dengan hadis takriri. Nah, jadi itu hadis bukan iktirah, bukan usulan sahabat, tapi itu adalah ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sumbernya itu lewat mimpi. Mimpi itu disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, dan juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan redaksi yang berbeda. Ar-ru'ya as-salihah juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu salah satu cabang dari 70 cabang dari kenabian. Riwayat yang lain, ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu adalah cabang dari 46 cabang kenabian. Jadi di mimpi ini adalah bagian apa? Cabang dari kenabian. Makanya Nabi menetapkan itu sebagai hukum. Maka statusnya menjadi sunnah. Nah, sebab itulah kita membahas sunnah-sunnah sebelum sholat, yaitu azan. Azan sumbernya dari mimpi seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid, yang sumbernya dari mimpi yang baik. Mimpi yang baik cabang dari kenabian.
cabang dari kenabian itu ditetapkan oleh Nabi, hadis takriri, jadilah dia statusnya sunnah, bukan iktirah, bukan usulan sahabat, tapi memang Allah Ta'ala mengatur demikian. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang menolak bahwa azan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, meriwayatkan inna Jibrila nada bil adhan li Adam hina uhbita minal jannah. Malaikat Jibril melantunkan azan. Itu dalam riwayat Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Malaikat Jibril melantunkan azan kepada Nabi Adam pada waktu diturunkan beliau dari surga. Uhbita minal jannah. Ada juga yang berpendapat bahwa azan ini sudah ada sejak masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa adzin fin nasi bil hajj. Kata berikanlah azan. Kata azana yu'adzinu, itu artinya azan. Ada yang menafsirkan, ada ulama tafsir menafsirkan bahwa di sini Nabi Ibrahim melantunkan azan, kemudian setelah itu menyerukan panggilan ibadah haji. Makanya lafadznya wa adzin fin nas bil hajj. Ada juga yang berpendapat bahwa azan pertama kali adalah yang melantunkan azan dan mengetahui sigot azan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa ketika diwajibkan salat 5 waktu di malam Al-Isra wal Mi'raj, Nabi diajarkan juga oleh Allah Ta'ala azan. Ada yang mengatakan lewat malaikat Jibril, ada juga yang menyatakan secara langsung. Ya, sudah diajarkan azan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Ta'ala allamahu, yang mengajarkan azan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beberapa kalangan dari kelompok ulama lintas madhab ada yang berpendapat bahwa azan itu gak boleh ada yang ajarkan kepada Nabi. Ini punya kaidah itu, semua itu Nabi harus tahu. Semua sunnah-sunnah, semua syariat-syariat itu Nabi sudah mengetahui semuanya. Tidak boleh ada orang yang lebih tahu lebih dahulu, kemudian Nabi belum tahu dan Nabi menetapkan. Sehingga riwayat ini juga menjadi pertimbangan bahwa ada juga pendapat yang mengatakan bahwa azan itu juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan diajarkan oleh Zaid, ya, Abdullah bin Zaid, ya, Sayyidina Abdullah bin Zaid, atau lewat mimpinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Jadi Nabi yang mengadzankan azan tersebut beserta sigotnya, isi azannya, mulai dari Allahu Akbar sampai akhir daripada azan tersebut. Nah, ini ringkasan tarikh sejarah awal mula azan. Ya. Terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama lintas mazhab, ya, lintas mazhab. Matlubun li sholatin maktubah. Nah, azan ini dituntut ketika solat yang wajib. Nah, jadi kalau azan itu hanya diperuntutkan untuk memanggil orang solat yang 5 waktu. Nah, kalau solat-solat sunnah seperti nanti solat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, nggak ada azan. Nah, yang ada hanya solat 5 waktu. Kharaja bihi an-nawafilu. Ya, dikecualikan darinya an-nawafil, salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah tidak ada azan. Ya, kharaja bihi an-nawafilu. Dikecualikan an-nawafil.
Fala yu'adzanu laha. Salat-salat sunnah tidak disunnahkan azan. Hanya panggilan tu. Salatul jami'ah rahimakumullah, atau salat ya disebut yang biasa dipanggil untuk salat-salat sunnah. Tapi kalau azan tidak ada. Asalatan kharaja bihi al-mandhurah. Asalnya itu azan hanya salat-salat wajib, dikecualikan yang nazar. Fahiya wajibatun walakinnal wujuba li'aridin fala yu'adzanu laha. Seperti mandhurah. Mandhurah juga sekalipun nazar itu dikecualikan juga, tidak ada azan. Nazar untuk salat sunnah. Salat sunnah jadi wajib. Tapi kewajibannya ini bukan berarti dibolehkan atau disunnahkan azan. Fahiya wajibatun, walaupun statusnya wajib. Walakinnal wujuba li'aridin fala yu'adzanu laha. Akan tetapi wajibnya itu karena suatu sebab, maka tidak ada azan baginya. Alal a'yan, maksud daripada alal a'yan ay fardu ainin, yaitu fardu ain, solat yang fardu ain. Kharaja bihi salatul janazati, dikecualikan solat jenazah. Solat jenazah fardu juga, fardu kifayah, tapi tidak ada azan. Fahiya fardu kifayatin fala yu'adzanu laha. Solat jenazah hukumnya fardu kifayah, akan tetapi tidak disunnahkan azan. Fadlul azan, keutamaan azan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Surat Fusilat ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang paling baik ucapannya daripada orang-orang yang mengajak ke jalan Allah dan beramal soleh, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Ini ditafsirkan oleh Sayyidah Aisyah. Ya. Qalat as-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ara hadhil ayata nazalat fil muadzinin. Kata Sayyidah Aisyah, saya memandang ayat ini turun untuk secara khusus kepada para muadzin. Jadi ayat ini menceritakan tentang para muadzin. Para muadzin punya ucapan itu ucapan yang paling baik. Ada takbir, ada syahadat, kemudian ada dakwah, ngajak orang sholat, mengingatkan orang sholat, dan mengajak orang-orang sholat berjamaah di masjid. Ini kata Sayyidah Aisyah, ahsanul qaulah di situ. Satu ucapan yang paling baik. Azan. Fir riwayah 7 tahun. Seseorang azan ikhlas karena Allah Ta'ala, itu bara'ah minan nar, dia terbebas dari api neraka. Ada fir riwayah bara'ah minan nar, atau ghufira lahu, diampunkan dosa-dosanya. Atau dalam riwayat lain lehernya panjang. Muadzin di hari kiamat lehernya panjang. Bahasa majas, kiasan, bukan lehernya panjang ya kayak jerapah itu. Tapi hadisnya dibilang lehernya panjang para muadzin di hari kiamat. Itu semuanya bahasa majas, bukan hakiki, kiasan. Artinya lehernya panjang itu dari kejauhan orang kalau leher panjang kan ketahuan. Maknanya apa? Dari kejauhan Nabi Muhammad SAW sudah mengenali inilah para muadzin yang akan diberikan syafaat khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Dari jauh sudah ketahuan karena dia ya tinggi ya, gitu. Ini bahasa majas. Para sahabat Nabi SAW yang muadzin itu di zaman Nabi ada 4 orang. Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, di dalam kitab As-Sunanul Kubra ada sekitar 22 jilid kitab itu, atau cetakan baru 11 jilid. Kata Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa muadzin Nabi ada 3, tambah riwayat yang lain ada 4. Yang di Madinah, di Masjid Nabawi 2 orang.
Yang satu Sayyidina Bilal ibn Rabah. Kemudian yang kedua Amrun ibni Ummi Maktum yang mata beliau buta. Itu kedua-duanya ditugaskan menjadi muadzin di Masjid Nabawi di zaman Nabi Muhammad SAW, di saat Rasulullah masih hidup. Kemudian ada yang di Masjid Quba. Masjid Quba itu yang menjadi muadzin adalah Sa'ad bin A'is Al-Qarz. Beliau ditugaskan untuk menjadi muadzin di Masjid Quba. Kemudian yang berikut muadzin di kota Makkah Al-Mukarramah, ya, setelah Fathul Makkah. Mulainya setelah Fathul Makkah, yaitu Abu Mahdzurah namanya. Abu Mahdzurah. Sayyidina Bilal ketika Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan kota Madinah. Beliau meninggalkan kota Madinah di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Maka muadzin Masjid Quba, yaitu Sayyidina Sa'ad bin A'if Al-Qarz, dialihkan oleh Sayyidina Abu Bakar menjadi muadzin di Masjid Nabawi setelah perginya Sayyidina Bilal. Bahkan sampai meninggalnya beliau, sampai di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, muadzinnya ini anak turunan dari Sa'ad bin A'if Al-Qarz. Ya, jadi beliau meninggal, anaknya yang menggantikan menjadi muadzin di Masjid Nabawi, ya, gitu. Ya, jadi 4 orang muadzin, Abu Mahdzurah di kota Makkah, kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah di kota Madinah, dengan Amrun ibni Ummi Maktum di kota Madinah atau di Masjid Nabawi. Kemudian yang keempat itu Sayyidina Sa'ad bin A'is Al-Qarz di Masjid Quba. Kemudian berpindah nanti beliau menjadi muadzin di Masjid Nabawi setelah pindahnya keluarnya Sayyidina Bilal dari kota Madinah menuju ke negeri Syam. 4 orang muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini ketika Sayyidah Aisyah menafsirkan wa man ahsanu qawla mimman da'a illa Allah ila akhir ayah, beliau mengatakan ayat ini secara khusus turun kepada para muadzin. Beruntung nih para muadzin, ya, diberikan satu penghormatan langsung dari Allah Ta'ala. Di ayat 33 surat Fusilat, ada dalam kitab Al-Matjarur Rabih fi Iqtida'i Thawabil Amali Salih, ditulis oleh Syekh Abdul Mu'min Ad-Dimyat. Riwayat ini termuat juga di kitab tersebut. Kemudian di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam keutamaan azan, Rasul bersabda, yukfaru lil muadzini muntaha adzanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin. Diampuni dosa bagi muadzin sejauh azannya terdengar. Mungkin kalau zaman dulu tidak sejauh sekarang. Kalau pakai toa di atas ini, sampai di Kayu Merah Puncak juga dengar. Suaranya Ustadz Lukman di atas dengar tuh. Semua itu benda-benda yang suaranya sampai di situ, mereka semua beristighfar kepada muadzin. Berarti volume harus makin kuat. Jadi tambah jauh kan makin bagus. Ya. Diampuni dosa muadzin. Hadzal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya punya sabda ini. Makanya aneh aturan disuruh kasih mati itu jangan berisik katanya. Nah, Nabi suruh sejauh-jauhnya suara itu makin bagus syiar. Diampunkan dosa bagi muadzin muntaha adzani, sampai pada puncak pendengaran azan. Akhir dari azan itu terdengar di mana itu? Disitulah semua yang terlewatkan suara itu, semua benda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik benda yang kering maupun yang cair, yang lembab, semuanya itu istighfar kepada muadzin. Makanya di sini disabdakan wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin. Dimohonkan ampun kepada Allah bagi muadzin tersebut setiap benda yang lembab dan kering.
Itu maknanya benda-benda mati sekalipun ikut istighfar kepada muadzin. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164, wafat 241 Hijriah, di dalam musnad beliau bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Riwayat yang lain tentang keutamaan azan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala saffil muqaddam wal muadzin yughfaru lahu mada sautihi wa saddaqahu man sami'ahu min ratbin wa yabisin wa lahu ajru man shalla ma'ahu. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat, kalau makna jamak adalah itlaq secara keseluruhan, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat, mereka bersalawat kepada Allah, Allah berikan rahmat, malaikat beristighfar dan mendoakan kepada orang yang berada di saf awal, dan kepada muadzin diampunkan baginya dosa sejauh suaranya terdengar, dan membenarkan kepadanya orang yang mendengar, baik dari makhluk benda mati atau makhluk hidup, min ratbin wa yabisin, dan juga dari lembab dan kering. Itu semua beristighfar kepada muadzin. Walahu ajru man shalla ma'ahu, dan baginya pahala orang yang ikut solat bersamanya. Jadi kalau yang solat 100 orang, muadzin kebagian pahala 100 orang yang sholat. Tuh. Yang untung yang di Masjidil Haram, ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan ramai itu. Dan di masjid-masjid yang ramai itu muadzin pahalanya makin besar, karena Nabi katakan dia pun mendapatkan pahala orang yang sholat bersamanya. Karena kenapa? Karena asbab, menjadi sabab kebaikan, ngajak orang untuk sholat ke masjid, untuk sholat berjamaah, itu muadzin. Nah, dakwanya tidak tanggung-tanggung, setiap hari 5 kali. Ya, 5 kali dakwah setiap hari. Dan Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'alal khairi ka fa'ilihi, siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia seperti melakukan kebaikan tersebut. Wa fil hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqutha min ujurihim syai'a. Siapa yang memberikan contoh kebaikan kemudian diikuti oleh orang, maka dia mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari mereka. Nah, ini keutamaan al-muadzin. Kemudian di riwayat tadi nih saya katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabus Shalah dan bab Fadlil Adzan, ya. Ada di Sahih Muslim itu ada bab khusus Fadlul Adzan, keutamaan azan, di dalam Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah. Apa redaksi hadisnya? Al-muadzinun atwalun nas a'naqa yaumal qiyamah. Para muadzin adalah paling panjangnya leher di kalangan manusia di hari kiamat. Ini tadi dikatakan bahasa majaz, ada dalam kitab Khosais Al-Ummatil Muhammadiyah karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi beliau katakan makna atwalun nasi a'naqa, itu paling panjangnya manusia lehernya di hari kiamat, itu artinya paling dikenal. Jadi punya identitas sangat nampak jelas di hari kiamat itu para muadzin, sehingga mudah dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya akan diberikan syafaat secara khusus kepada para muadzin. Jadi luar biasa keutamaan azan dan juga pahala yang didapat oleh para muadzin yang istiqomah memanggil orang, menyerukan orang untuk melaksanakan sholat 5 waktu.